Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yohanes Toto Suyoto, SSMSI, selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dengan NIM 2020-021034 yang akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Info Cemerlang Andal Nusa. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja pada bagian yang pertama, bab 1 pendahuluan. Peneliti dalam membuat proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan bagi perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang memungkinkan efektivitas dalam persaingan. Perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnisnya. Sumber daya manusia atau yang disebut dengan karyawan diidentifikasi sebagai elemen yang berharga yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Berdasarkan penilaian rata-rata persentase kinerja karyawan, PT Info Cemerlang Andal Nusa dapat dilihat adanya fenomena atau kecenderungan menurunnya kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pada tahun 2020 sebesar 87%, tahun 2021 sebesar 82,5%, dan pada tahun 2021 turun menjadi 76%. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja karyawan di dalam perusahaan belum optimal. Berdasarkan observasi yang dilakukan terkait dengan kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andal Nusa, terdapat beberapa fenomena yang memicu kinerja karyawan menurun karena beberapa faktor, yaitu kompensasi yang buruk, karyawan yang bekerja tidak disiplin, dan kurangnya motivasi dari karyawan. Pertama, terdapat masalah yaitu karyawan tidak puas dengan kompensasi yang mereka terima, terutama terkait dengan tambahan waktu kerja dan keterlambatan pembayaran uang lembur. Selain itu, perusahaan tidak memberikan insentif yang memadai seperti bonus atau reward bagi karyawan yang mencapai atau melebihi target kinerja. Ketidakpuasan terhadap kompensasi dan motivasi yang rendah mengakibatkan kurangnya disiplin dan semangat dalam bekerja. Dapat dikatakan kinerja karyawan menurun. Dalam rangka memperkuat teori tersebut, telah dilakukan beberapa penelitian untuk mengetahui adanya hubungan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Pada penelitian Saman tahun 2020 menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini bertentangan dengan riset yang dilakukan oleh Rianda et al. Tahun 2022. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kompensasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Adanya research gap juga ditemukan untuk mengetahui disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil positif antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan ditemukan oleh Syaprina tahun 2021. Sementara itu, hasil berbeda dengan Irawan Doni tahun 2021. Atas penelitiannya ditemukan hasil bahwa disiplin berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Penelitian mengenai motivasi terhadap kinerja karyawan juga ditemukan research gap pada penelitian Kristianti et al. Tahun 2021. Hasil penelitian motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat tahun 2021, hasil penelitiannya menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Beberapa perbedaan dari hasil research gap yang sudah dijelaskan dan diaplikasikan dengan fenomena gap yang akan peneliti kaji pada penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk menelaah secara lebih dalam sehingga memutuskan untuk mengangkat penelitian ini dengan judul Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Info Cemerlang Andal Nusa Tangerang. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andal Nusa. Yang kedua, apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andal Nusa, dan apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andal Nusa.
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andalusa. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andalusa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andalusa. Selanjutnya pembahasan bab 2 pada variabel X1 kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2016 mengemukakan bahwa kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Setio Widodo dan Yandi tahun 2022 berpendapat bahwa adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan akan menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan. Dampak positif tersebut seperti membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat, menjadi daya tarik juga bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Bagi perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang berkualitas. Adapun indikator kompensasi menurut Shimamura tahun 2015, yang pertama ada gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitas. Selanjutnya pada variabel X2 yaitu disiplin kerja. Menurut Hasibuan tahun 2016, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Tripoli et al. Tahun 2023 mengemukakan bahwa disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan. Menurut Novianti Dewi et al. Tahun 2023 berpendapat bahwa jika karyawan mematuhi peraturan yang telah diberikan, maka akan berdampak positif terhadap operasional perusahaan, sehingga setiap perusahaan memiliki harapan kepada karyawan agar dapat menaati peraturan yang telah ditentukan. Adapun indikator disiplin kerja menurut Mangkunegara dan Oktoren tahun 2015. Yang pertama ada ketepatan waktu datang ke tempat kerja, ketepatan jam pulang ke rumah, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, penggunaan seragam kerja yang telah ditentukan, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan yang terakhir melaksanakan tugas-tugas kerja sampai selesai di setiap harinya. Selanjutnya variabel 3 yaitu motivasi. Menurut Farnos dan Wipi tahun 2023, motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Menurut Albert dan Realmit tahun 2023, motivasi merupakan sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi sebagai aktivitas di mana menyebabkan individu mampu melaksanakan penyelesaian pekerjaan secara bersemangat, penuh tanggung jawab, serta kerelaan. Sedangkan menurut Nur Adinda et al. Tahun 2023 berpendapat bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong dan memberikan semangat yang memotivasi para karyawannya agar karyawan terus bersemangat dan bekerja sehingga kinerja dan produktivitas mereka berjalan dengan baik. Adapun indikator motivasi menurut Robbins dan Judge tahun 2018. Yang satu ada penghargaan, hubungan sosial, kebutuhan hidup, dan keberhasilan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu variabel Y, kinerja karyawan. Menurut Hasibuan tahun 2016, kinerja dapat didefinisikan suatu hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan waktu. Menurut Farisi et al. Tahun 2021 mendefinisikan bahwa kinerja pada dasarnya adalah suatu yang diberikan karyawan dalam menentukan seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada perusahaannya, bentuk produksi maupun pelayanan yang disajikan. Adapun indikator kinerja karyawan menurut Robbins tahun 2016, yang pertama ada kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Kemudian ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama dari Kosasi Tian dan Raymond tahun 2021 mengemukakan bahwa kompensasi disiplin kerja dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT Johan Teknologi di Kota Batam. Selanjutnya ada penelitian dari Yunita dan Fajar Pratama tahun 2022. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kompensasi disiplin kerja dan motivasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawannya di PT Astra Honda Panorama Kota Bengkulu. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat di slide bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, dan X3 berpengaruh terhadap Y.
Peneliti juga merumuskan beberapa hipotesis, yaitu X1, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, X2, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan X3, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di PT Info Cemerlang Andalusa yang berlangsung pada bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, yang dimana penelitian ini menggambarkan variabel secara apa adanya, didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dengan keadaan yang sebenarnya. Objek penelitian ini yaitu kinerja karyawan di PT Info Cemerlang Andalusa, Tangerang. Alasan peneliti menggunakan objek tersebut karena terdapat fenomena kompensasi yang buruk, karyawan yang bekerja tidak disiplin, dan kurangnya motivasi dari karyawan. Adapun populasi di penelitian ini adalah seluruh karyawan aktif yang bekerja di PT Info Cemerlang Andalusa Tangerang, yang didukung informasi mengenai berapa lama karyawan telah bekerja di perusahaan tersebut. Pada sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Alasan peneliti menggunakan teknik sampling jenuh dikarenakan populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang. Ini berarti bahwa seluruh populasi dalam penelitian ini adalah 40 orang karyawan aktif di PT Info Cemerlang Andalusa yang akan diambil dan dijadikan sampel untuk penelitian. Metode pengumpulan datanya, peneliti menyebarkan kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form. Kuesioner ini berisi tentang daftar pernyataan yang ditunjukkan kepada karyawan dengan skala Likert 4 poin. Pada teknik analisis pada pengujian ini menggunakan regresi linier berganda dan diolah menggunakan aplikasi perangkat lunak statistik yaitu SPSS versi 23 untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini untuk menganalisis data dari sejumlah karyawan. Peneliti dapat menentukan sejauh mana kompensasi disiplin kerja dan motivasi berkontribusi terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis ini akan membantu perusahaan untuk memahami faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan dan merancang strategi yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis data terdiri dari 3 uji, yaitu uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedasititas. Selanjutnya ada uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Oke, baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.